Hari ini diajak kita belajar untuk kita belajar dari kitab Roma. Ya, sedikit saya kasih gambaran buat saudara. Roma itu kata kuncinya ada 3. Yang pertama dosa, yang kedua keselamatan, dan yang ketiga adalah iman. Ya, memang betul yang dikatakan oleh Ibu Yundri tadi, bahwa Roma itu surat yang paling panjang yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan surat Roma itu merupakan tidak sekedar ditulis, tapi itu sudah merupakan sebuah diskusi teologi, gitu ya. Diskusi teologi yang paling sempurna dari semua tulisan Rasul Paulus. Dia bicara tentang dosa, bahwa melalui surat Roma inilah Rasul Paulus menegaskan saya dan saudara kita semua adalah orang berdosa, gitu ya. Terlahir secara alami sebagai orang berdosa dikarenakan dosa bawaan, dosa keturunan, dosa yang diwariskan, gitu ya, diwariskan. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua orang ikut menjadi berdosa. Yang terlahir dari kandungan Adam dan Hawa dan seterusnya dan sampai kita adalah orang-orang berdosa. Jadi tidak boleh ada di gereja ini, termasuk pendeta, gembala sekalipun, mengaku dirinya orang yang tidak berdosa. Setiap kita adalah orang berdosa. Amin. Oleh dasar itulah saya selalu menegaskan kepada gereja ini, jemaat tempat ini, bahwa tempat ini adalah tempat berkumpul orang berdosa yang mau berubah sebagaimana firman Tuhan tadi. Ya, tempat ini adalah tempat berkumpul orang berdosa yang mau belajar untuk diubahkan hidupnya supaya pada akhirnya bisa menjadi sempurna seperti Bapa, gitu ya. Baru kita bisa menduduki kembali masuk ke Taman Firdaus, tempat di mana Adam dan Hawa diusir oleh karena dosa. Firdausnya Allah, gitu ya. Kita akan kembali ke sana. Sebagaimana penjahat di sebelah kanan yang ketika dia mengaku Yesus akan datang sebagai raja, maka saat itu juga Yesus bilang, hari ini pun engkau dan saya sudah berada di Taman Firdaus, gitu ya. Jadi dia sudah mengalami kesempurnaan ketika dia sudah berada di atas kayu salib. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sering saya guyon, saya bercanda dengan saudara, tapi itu kebenaran, ya. Jadi di sini sekali lagi tidak ada orang yang mengaku dirinya adalah orang yang tidak berdosa. Amin. Kita semua adalah orang berdosa. Saya sering guyon, kalau sudah merasa diri tidak berdosa, kasih tahu saya supaya saya berdoa hari ini buat Bapa di sorga segera cabut orang ini punya nyawa, karena tempatnya bukan di sini lagi, di sorga. Dia sudah nggak berdosa lagi. Sayang kasih tinggal dia jalan-jalan di bumi, nanti dia jatuh dalam dosa kan. Nah, lebih baik tarik dia sudah sekarang juga, begitu, supaya dia mengalami Firdaus hari ini juga kalau bisa, begitu. Nah, yang berikut ya, jadi melalui surat ini kita mengetahui bahwa kita adalah orang berdosa. Yang berikut bahwa melalui surat Roma juga kita dikasih tahu tentang keselamatan. Bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia, pemberian cuma-cuma. Masih ingat khotbah saya tentang tunas liar dari Roma, betul ya? Tunas liar. Saudara dan saya bukan pilihan, bukan. Kita bukan, Israel itulah pilihan, batang utama. Kita ini tanaman liar, ya, rumput liar, nggak pakai punya, saudara. Tapi karena kasih karunia, Tuhan ambil tuh tunas liar, cangkokan, potong tuh batang yang utama karena bandel dia, karena nakal dia, potong buang, cangkok yang liar ini masuk di sini. Jadi itu sebuah kasih karunia, gitu ya. Maka Rasul Paulus juga bilang, tetapi jangan karena kasih karunia kamu lantas terus hidup di dalam dosa. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budi itu bicara tentang pola pikir, saudara. Ya, maka melalui surat Roma ini Rasul Paulus juga mau kasih tahu bahwa hidup Kristen itu harus dijalani dengan pengetahuan dan iman. Begitu, ya. Kalau saudara baca surat Roma itu begitu. Ya, hidup kekristenan itu harus kita jalani dengan pengetahuan dan iman.
Dari mana iman bertumbuh? Dari pendengaran akan firman. Betul ya? Pengetahuan firman. Umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Gitu ya. Jadi hidup, sekali lagi, hidup Kristen itu hidup yang gak bisa lepas dari pengetahuan dan iman. Saya sering bilang, Kristen gak akan kuat kalau tidak ada pendidikan. Kristen gak kuat kalau tidak ada orang yang sekolah, ya, dan sebagainya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sini yang hadir hari ini punya anak banyak masih kecil, siapkan anak, siapkan masa depan anak dengan harus bersekolah, supaya besok mereka jadi orang Kristen yang kuat untuk kepentingan gereja yang kuat di masa yang akan datang. Ya, sekolah teologi itu sering saya marah-marah tuh mahasiswa. Ya, jangan sembarang, jangan main-main sekolah. Besok gereja kuat tidak di tangan kamu. Kalau kamu main-main, kamu bodoh, gereja besok gereja isinya bodoh semua. Oh, gereja bodoh semua, orang gampang kasih hancur tuh gereja. Gitu ya. Dia harus belajar. Semua pemberita-pemberita pengkhotbah di gereja ini saya tegaskan, saudara harus belajar. Kemarin sudah ngomong lagi, ya. Saudara harus belajar. Ya, jemaat datang itu dengan saudara khotbah pulang bawa pengetahuan. Begitu dia keluar dari situ pintu, dia berpikir, dia mulai pokoknya keluar pergi duduk di rumah kerja. Kapan hari Minggu lagi? Kapan hari Minggu lagi? Pingin dengar Yakub Soimbala khotbah wakil gembala. GKSI Api Kemuliaan. Kira-kira begitu ya Pak Ibu? Kalau dia pulang hari, mah tadi dapat apa? Tidak tahu Bapak tua ngomong apa ini. Besok dia nggak datang lagi. Amin. Ya. Belajar, caranya ya belajar, karena dia butuh pengetahuan. Lah pengetahuannya dari mana? Ya dari para pemberita firman. Dia harus belajar, ya. Ingat itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dan yang terakhir tuh iman. Sekali lagi, jadi kata kunci daripada kitab Roma itu seperti itu, ya. Tetapi di sini dia tegaskan, iman tanpa perbuatan adalah apa? Sia-sia. Makanya tadi dia bilang apa? Di Roma pasal 12 bilang apa? Setelah berubah, jangan lagi seperti dunia ini. Rasul Paulus waktu tulis surat Roma itu, dia ada di Korintus, di salah satu jemaat yang dia juga bangun. Dia kirim surat dia kirim surat kepada jemaat orang-orang Yahudi betul tadi yang ada di Roma yang sedang mengalami apa? Tekanan. Ya, yang sedang mengalami tekanan. Dia mau kasih kuat mereka bahwa dalam iman kamu pasti akan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tetapi dia juga mau kasih tahu bahwa kalau kamu bilang iman tapi kamu tidak melakukan, kamu tidak berbuat, sama saja kamu tidak akan buat orang lain menjadi percaya kepada Kristus. Ya, kamu harus juga dengan iman. Jadi berbuat itu penting. Sekalipun kita bicara kita orang Kristen, kita punya iman, tetapi kita juga harus melakukan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya hari ini kita diberkati Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan ini, ya. Minggu depan saya akan lanjut lagi dengan kemarin kita sudah belajar tentang antikris, ya. Kita sudah belajar tentang antikris. Saya sudah jelaskan tentang penggunaan nama Kristus, sudah jelaskan kepada saudara. Nanti minggu ini saya mau bawa saudara masuk lebih dalam lagi mengenal antikristus yang Yohanes maksudkan itu siapa. Kemarin kan kita sudah baku tuduh jangan-jangan lu gitu kan. Dengar firman Tuhan kan, firman Tuhan bilang dari mana mereka? Mereka berasal dari kita. Firman Tuhan bilang gitu kan. Lalu kita mulai baku lihat, terus siapa mereka? Mereka adalah orang yang tidak sungguh-sungguh. Kita mulai baku tuduh kan begitu ya. Nah besok baru saya kasih tahu lebih jelas siapa itu antikris yang ada di sekeliling kita. Bahkan Alkitab bilang ada di antara kita, ya, ada di antara kita. Saya berdoa dia tidak di dalam gereja ini, amin. Nah, kalau dia ada di dalam gereja ini, saya mau Tuhan tambah firman Tuhan sedikit, ikut maunya saya. Apa itu? Rajam dia dengan batu sampai mati. Nah, kita rame-rame rajam dia. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya kira demikian firman Tuhan luar biasa.